Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial membuat uji statistik dengan SPSS. Di sini terdapat soalnya, yaitu lakukanlah uji statistik yang sesuai untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang bermakna antara hasil uji daya lekat ketiga formula krim tersebut. Nah, di sini terdapat ada formula 1, 2, dan 3. Sebelum kita lanjut ke tutorial, ada baiknya kita mengetahui apa itu uji statistik. Baik, uji statistik one way ANOVA bisa disebut dengan uji ANOVA atau analysis of variance. Uji ANOVA satu arah atau faktor. Uji ANOVA merupakan uji beda tiga kelompok yang tidak berpasangan. Uji ANOVA bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata dari tiga kelompok yang tidak berpasangan. Uji ANOVA tergolong ke dalam statistik parametrik. Kemudian skala data yang digunakan dalam ujian ANOVA yaitu data interval rasio. Sebelum melakukan ujian ANOVA ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, data harus terdistribusi normal, yang dikarenakan uji normalitas data merupakan syarat wajib yang harus terpenuhi. Jika data tidak normal, maka bisa menggunakan alternatif uji statistik non-parametrik, yaitu uji Kruskal-Wallis. Yang kedua, varian data homogen. Meskipun uji homogen bukan syarat mutlak yang harus terpenuhi, tapi penggunaan uji homogen dalam one-way ANOVA akan berdampak pada pemilihan uji lanjut atau post-hoc stage. Kriteria pengujian uji normalitas, nilai sig kurang dari 0,05 maka data tidak terdistribusi normal. Yang kedua, nilai sig lebih dari 0,05 maka data terdistribusi normal. Baik, di sini kita sudah terdapat beberapa datanya, yaitu formula 1, 2, dan 3. Nah, di sini kita langsung saja membuat. Baik, kita memindahkan datanya dengan variable view. Yang pertama, memindahkan name dengan formula. Yang kedua yaitu dengan hasil daya lekat. Kemudian kita non values-nya kita beri dulu labelnya formula. Yang kedua hasil daya, labelnya itu hasil daya lekat. Nah, untuk values-nya itu non, kita beri value 1, terus kemudian labelnya itu formula 1, terus ADD, kemudian value 2, labelnya formula 2, kemudian ADD, ketiga value 3, labelnya formula 3 karena terdapat 3 formula, kemudian ADD, kemudian OK. Kemudian pada measure-nya kita ganti yang tabel pertama itu scale, yang kedua yaitu nominal. Kemudian setelah itu kita pindah ke data view. Terdapat kan, kemudian di formula itu ada kita pindahkan data-data formula 1, 2, 3 kita pindahkan. Nah, bisa terlihat pada tabel. Ya, kita buat dulu 1 3 kali, 2 3 kali, dan 3 3 kali karena ada 3 tabel. Kemudian hasil daya lekatnya kita masukin datanya. Yang pertama itu 1 kan, 0,95, kemudian seterusnya, kemudian 1,02, kemudian 0,99, dan 0,97, begitupun seterusnya. Ini kita percepat saja. Dan seterusnya kita memindahkan data tabel ke SPSS. Setelah itu kita mencet analis, kemudian describe statistik, kemudian kita pencet explore, kemudian kita pencet explore formula itu ke bagian folder list, factor list, kemudian hasil daya lekat di atas, dependent list, kemudian plots, kemudian kita cek centang normality, kemudian continue, kemudian OK. Terlihat terdapat homogenitas test normality hasil daya lekat di sini. Oke, kita harus mengetahui dulu syarat dari nilai signifikan.
Tadi telah dijelaskan bahwa syarat dari signifikan yang pertama yaitu nilai signifikan p-value kurang dari 0,05 itu tidak terdistribusi normal. Yang kedua yaitu nilai signifikan p-value lebih dari 0,05 maka terdistribusi normal. Dari data tersebut, dari test of normality, dari nilai signifikan kita bahwa nilai signifikan kita melebihi 0,05 maka data tersebut terdistribusi normal. Pada kesimpulan ini bahwa data normalitinya terdistribusi normal. Lanjut, kita menuliskan pada hasil lembar jawaban bahwa nilai signifikan normality itu terdistribusi normal. Oke, kemudian kita menganalisis kita mencet analisis, kemudian kita ke compare-means, kemudian kita ke one way ANOVA untuk menganalisis uji ANOVA. Kemudian kita meletakkan formula ke faktor, ke hasil uji dekat ke atas. Option, kemudian centang dari homogeneity of variance itu kita centangkan, kemudian oke, dan terdapat nilai dari uji ANOVA. Dari ANOVA ini signifikannya 0, 0, 0, maka di sini kita akan melihat dulu syarat dari uji ANOVA ini. Dilihat bahwa syarat dari uji ANOVA itu ketika pengujian one way ANOVA itu nilai signifikan kurang dari 0,05 maka kesimpulannya ada perbedaan. Dari data kita 0,00 maka dari data 3 formula tersebut terdapat perbedaan dikarenakan kita mendapatkan nilai signifikan one way ANOVA itu 0,00 maka disimpulkan bahwa data kita memiliki 3 perbedaan. Baik, yaitu ketiga kita menganalisis uji post-Hodge test karena terdapat perbedaan. Kita ke comparison means, kemudian one way ANOVA, kemudian option post-Hodge, kemudian ke post-Hodge. Kita pada ini kita continue karena Duncan telah di checklistkan, kemudian terdapat hasil dekat post-Hodge test. Didapatkan bahwa nilai signifikannya itu 0,92. Berarti memenuhi syarat dikarenakan lebih dari 0,05. Baik, di lembar jawaban UTS aplikasi komputer kita menuliskan jawabannya. Baik, di sini kita akan menuliskan dari tujuan dulu, yaitu untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang bermakna antara uji viskositas sampel suhu dingin pada setiap minggunya. Baik, pertama jenis data terdapat 2 sampel atau 3 sampel yang dimana kesimpulannya terdapat 5 sampel. Numerik atau kategorik, uji ini merupakan matematik atau numerik. Uji statistik yang dilakukan yaitu ANOVA. Yang kedua, uji distribusi data. HO itu data terdistribusi normal, HA data tidak terdistribusi normal. Baik, dapat dilihat nilai signifikannya pada minggu 1, minggu 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita melihat uji statistik yang dilakukan yaitu uji ANOVA. Yang ketiga, uji statistik kita mendapatkan HO ditolak dan HA diterima. Pada kesimpulan ini nilai signifikannya 0,001 maka HA data tidak homogen. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.